suara Tuhan, kita mau diperbarui oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami tetap teguh percaya kepadamu ya Tuhan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya. Kami rindu lebih lagi Tuhan, teguhkan kami oleh kuasa firman-Mu ya Tuhan, melalui renungan kami pada hari ini. Kami siap untuk menerima, kami siap untuk diubah ya Tuhan. Berbicara atas setiap kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, kita berjumpa lagi dalam perenungan intim dengan Allah. Pada hari ini, hari Minggu tanggal 14 Januari 2024, kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan yang bertemakan Janji Tuhan, Ya dan Amin. Pada perenungan hari ini yang berfokus dalam Mazmur 12 ayat 7, saya akan membacakannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Janji yang Tuhan berikan kepada orang percaya bukan hanya sekedar janji biasa. Ketika Tuhan berjanji, berbeda dengan manusia ketika berjanji, sebab manusia bisa lupa dengan apa yang dia janjikan. Tetapi janji Tuhan itu pasti, sebab Dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Kita bersyukur sebab setiap hari Tuhan berikan firman-Nya bagi kita, sehingga kita dapat berkata bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Firman Tuhan memberikan kekuatan tersendiri buat kita, sehingga pada waktu kita dicobai, kita tidak akan hanyut dengan pencobaan tersebut. Agar janji Tuhan nyata dalam hidup kita, maka ada beberapa hal yang perlu kita lihat. Yang pertama, dalam Kaleb mengingat apa yang Musa janjikan kepadanya, dan tidak menganggap remeh akan janji Tuhan, dalam Yosua 14 ayat 7-9. Meskipun sang pemberi janji itu tidak kelihatan dan Musa juga sudah tiada, tapi Kaleb tetap menaruh harapan kepada perjanjian itu. Kaleb berumur 40 tahun ketika dia disuruh Musa untuk mengintai tanah Kanaan.
Ketika mereka kembali dari pengintaian mereka, 10 orang menyampaikan kabar yang tidak baik. Tetapi Kaleb membawa kabar yang baik dan dia mengimani dan menghidupkan janji itu di dalam kehidupannya. Itu sebabnya Kaleb mengalami kuasa dari perjanjian itu. Wanita yang sakit 12 tahun pendarahan, dia hanya punya firman yang membawa dia pada iman dan menuntun dia untuk datang kepada Tuhan. Wanita ini memiliki keyakinan bahwa jika dia menjamah jubah Yesus, maka dia akan sembuh. Dengan sisa tenaga yang masih dia miliki, wanita ini berusaha untuk mendekati Yesus, lalu menjamah jubah Yesus. Sejak saat itu, sembuhlah wanita ini dari penyakit tersebut. Yesus pun merasa bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Biarlah hal ini juga terjadi dalam hidup kita hari ini, di mana ketika kita datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan merasa ada tenaga yang keluar dari dirinya dan itu khusus buat kita. Lalu yang kedua, kita harus setia, tetap berjalan bersama Yesus sepenuh hati kita. Dalam Yosua 14 ayat 9. Dalam Kejadian 49 ayat 13, ayat ini adalah janji Yakub kepada anaknya Zebulon. Anak yang lahir dari wanita yang tidak dicintai oleh Yakub. Dikatakan bahwa Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Sepertinya janji ini hanya samar-samar saja, tapi Zebulon mau menghidupinya dan mau tetap ada pada janji itu. Dalam Ulangan 33 ayat 18 sampai 19, janji Tuhan kepada Zebulon mulai dipertegas itu sebab firman Tuhan berkata supaya Zebulon bersukacita atas perjalanan hidup yang ditempuh. Mungkin sebelumnya Zebulon sempat berpikir bahwa saudara-saudaranya memiliki janji yang luar biasa, sedangkan dia, janji Tuhan, sebenarnya belum jelas. Tapi kemudian janji itu mulai diperteguhkan ketika dia membangun hidup di dalam jalan Tuhan. Dia menggiring supaya janji itu tidak meleset. Dalam Bilangan 23 ayat 20 sampai 21, Balak menyuruh Bileam untuk mengutuk bangsa Israel, tetapi Bileam justru memberkati bangsa ini, sebab tidak ada kepincangan yang dia lihat di antara bangsa Israel. Artinya, iblis selalu berusaha menggagalkan perjanjian Tuhan dalam hidup kita. Tapi kalau kita dekat dengan Tuhan, maka yang bela kita bukan manusia, tetapi Tuhan, hingga perjanjian itu nyata bagi kita. Lalu yang ketiga, pastikan posisi kita saat mendengar janji itu. Dalam Yosua 14 ayat 10 sampai 12, pastikan bahwa kita selalu ada dalam hadirat Tuhan. Dalam 1 Samuel 8 ayat 6 sampai 7, Tuhan merupakan pimpinan dari bangsa Israel, tetapi mereka keluar dari hadirat Allah dengan cara meminta seseorang raja untuk memimpin mereka. Tuhan sebenarnya tidak berkenan, tapi karena mereka memaksa, maka Tuhan berikan seorang raja. Ketika kita meminta sesuatu dari Tuhan, maka pastikan bahwa kita ada dalam hadirat Tuhan, supaya kita bisa menikmati setiap janjinya. Apabila kita mengikuti langkah-langkah ini, maka perjanjian Tuhan akan jadi milik kita. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan, apapun kondisi yang sedang kita hadapi, dan pegang terus janji Tuhan. Sebab janjinya adalah iya dan amin bagi kita orang percaya yang kepadanya. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam perenungan hari ini, biarlah firman ini merema di kehidupan kami. Kami percaya Tuhan bahwa janji-Mu iya dan amin bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.